Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minal dzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah, sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya beberapa kali dikomentari kenapa Pak Imam sering bicarakan tentang Baitullah, tentang Ka'bah, tentang Masjidil Haram. Kok terasa begitu penting sehingga lalu harus diulang-ulang. Ibu dan bapak-bapak sekalian, tentang kiblat ini, tentang Baitullah, tentang Masjidil Haram sering dilupakan orang. Padahal tempat itu begitu pentingnya sebetulnya, tapi dianggap sederhana. Bahkan ketika kita ngadep pun kita tidak merasa menghadap. Coba ibu bapak sekalian, kalau kita renungkan dalam-dalam betapa pentingnya tempat itu. 5 kali sehari semalam setidak-tidaknya kita menghadap ke tempat itu. 5 kali sehari semalam waktu sholat. Sholat itu tidak boleh menghadap ke sembarang arah, itu harus menghadap kiblat. Bahkan ketika kita meninggal nanti dimakamkan, kita nanti juga dihadapkan ke kiblat. Di kuburan itu cara membuat lubang itu ya sudah yang bisa kita ini menghadap ke kiblat itu, ke Baitullah itu. Memang beda antara Ka'bah dengan Baitullah. Ka'bah itu hanya tanda sebetulnya itu. Hanya tanda bahwa disitulah Baitullah. Yang meninggikan itu adalah Ibrahim. Ibrahim. Lalu dinamai Ka'bah karena Ibrahim itu berasal dari suku Ka'ab. Berasal dari suku Ka'ab. Tapi sebenarnya kita menghadap ke Baitullah. Baitullah itu gaib, tidak tampak, tapi lalu ditandai oleh Ibrahim atas perintah Allah berupa bangunan. Orang seumur hidup paling tidak sekali bagi yang mampu, baik mampu dari sisi biaya maupun dari sisi fisik dan lainnya, itu harus berziarah, harus datang ke tempat itu. Apakah itu umroh ataukah itu haji, itu harus di situ. Tapi seringkali orang mengatakan bahwa tempat itu kan sama gitu kan. Dalam kegiatan kehidupan agama ini tempat tidak sama loh. Tempat itu tidak sama.
Seringkali orang mengatakan, bukankah tempat itu sama? Tidak sama. Coba kalau kita lihat para nabi dan para rasul itu, yang jumlahnya 124.313, yang dikisahkan dalam Al-Quran itu 25 orang itu lahirnya di sekitar itu sebetulnya, di Timur Tengah itu. Tidak ada yang lalu di Australia, di Amerika Latin, di Eropa, itu ada. Jadi situ pusatnya itu memang di situ. Karena itulah maka tempat itu begitu pentingnya, sehingga semua kitab suci menyebut tempat itu dengan sebutan yang berbeda-beda. Taurat nyebutnya sebagai jantung alam, jantungnya alam. Kita kalau tidak ada jantung kan mati. Alam ada jantung, jantungnya itu. Zabur menyebutnya pusat dunia. Injil menyebutnya sumbu alam. Quran menyebutnya rumah Allah atau baitullah. Kata yang digunakan itu untuk menyebut tempat itu menggambarkan hal yang penting. Jantung itu kan penting, pusat itu penting, sumbu itu, rumah Allah. Orang Jawa nyebutnya itu pusering bumi. Puser itu kan juga penting. Mungkin yang etnis atau suku yang lain juga menyebutnya dengan sebutan yang berbeda-beda. Maka saya katakan ini tempat ini penting sekali. Bahkan juga masih saja mengatakan semua tempat itu kan milik Allah. Semua kan bisa dipakai untuk sujud gitu. Ya kalau semua tempat itu masih disebut sama, coba kalau kita ini haji. Haji itu apa? Haji itu adalah wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf itu adalah berhenti duduk berdoa. Tapi berhenti duduk dan berdoanya itu harus di Arafah. Tidak boleh di Malang sini, tidak boleh. Di Blitar itu kan tidak boleh. Di Lumajang tidak boleh. Harus di Arafah. Dan tidak bisa dengan alasan apapun lalu diganti. Misalnya musim Covid, daripada itu jauh ke sana nanti kena corona, efektif, efisien, maka kita wukuf sajalah di Malang sini. Tidak boleh. Tidak ada gantinya, ya harus di Arafah itu. Sa'i itu kan sebetulnya hanya jalan kaki 7 kali. Tapi jalan kakinya itu harus dari Sofa ke Marwah. Marwah ke Sofa yang jaraknya sekitar 800 meter itu. Yang dulu saya katakan antara kuburan sana sama puskesmas itu kan 800-an meter. Lalu Pak Mujiono ini misalnya jalan kaki dari puskesmas ke depannya makam itu bolak-balik, tidak boleh. Harus sih. Dulu ketika mau diperlebar sedikit itu lalu terjadi perdebatan ulama, apa boleh dibuat tingkat itu.
dari situ, Safa dan Marwah. Di luar itu enggak, namanya enggak sa'i itu. Berarti tempat itu penting. Lempar jumroh itu kan hanya kerikil, lalu kemudian dilemparkan ke tembok. Tapi temboknya itu harus tembok di Arafah, di Mina sana. Tembok yang di Mina itu pun ada tempatnya. Ula, Wusko, Aqobah itu. Ada tempatnya. Makanya lalu kemudian untuk menghindari kerumunan yang berdesak-desakan yang mengakibatkan orang lalu saling berhimpit-himpitan yang membahayakan, lalu dibuat tingkat. Tapi ya di situ. Nah, melihat itu maka tempat begitu penting. Kiblat itu menjadi penting. Penting banget sebetulnya itu. Tempat itu menjadi penting banget. Tidak bisa ditinggalkan itu. Tidak bisa kok. Tidak bisa dirubah maksud saya. Tidak bisa diganti. Tempat lain tidak bisa. Itu kalau haji. Kalau sholat ternyata kalau sholat juga begitu, harus menghadap ke tempat itu. Bahkan memakamkan jenazah itu juga harus menghadap ke tempat itu. Jadi tempat itu penting. Nyembah Allah, umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai'. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Ini jadi aku diperintah untuk nyembah Allah di tempat yang mulia ini. Jadi hanya kalau itu sholat karena itu jauh lalu berhakikat. Disebut berhakikat itu adalah hatinya, ingatannya ada di tempat itu. Ingatannya di tempat itu. Kalau ingatan tidak di tempat itu, ya, maka juga disebut di dalam Al-Quran wa makana sholatuhum indal baiti. Tidaklah sholat ingatannya di tempat itu illa mukaan wa tasdiyah fadukul adaba bima kuntum takfurun. Tidaklah sholat di tempat itu kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadukul adaba bima kuntum takfurun. Ingat, adab Allah begitu keras karena kau menserikatkannya. Jadi penting sekali. Tempat itu penting sekali. Kita sholat menghadap ke tempat itu. Hati kita harus berada di tempat itu. Hanya ini sering dilupakan Ibu dan Bapak sekalian. Banyak orang sholat tapi pikirannya kemana-mana. Ketika Allahu Akbar, itu yang diingat itu pasar, kampus bagi sekolah, bagi yang guru, sawah bagi yang petani, dan juga tempat-tempat lain. Ingatan itu, hati itu begitu lincahnya itu. Dari ingat ini, ingat sana, ingat situ. Sehingga lalu kemudian orang salat lalu lupa bahwa dia itu sebetulnya sedang sholat. Lupa. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wel bagi orang yang sholat. Siapa itu? Yang lupa akan dirinya, bahwa dirinya adalah sedang sholat. Itu diancam. Kenapa? Karena tidak serius gitu. Jari ini menghadap Allah tapi lalu pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tempat itu Ibu dan Bapak sekalian, itu juga dijelaskan di surat
Ali Imran 9697 itu, bahwa rumah inna awwala baiti wudi alin nas lalladzi bibakata mubarakan wa hudal lil alamin, bahwa sesungguhnya yang mula-mula rumah yang kami nyatakan untuk seluruh umat manusia, untuk umat manusia, lalladzi bibakata adalah dibakah di mana, tetapi itu ditunjukin ada tempat yang disebut Bakah itu, mungkin yang zahirnya itu di situ ya, dimudahkan kita ditunjuk di tempat itu, yang di situ ada Masjidil Haram itu, yang di dalamnya itu ada bangunan Ka'bah, itulah baitullah itu. Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bibakata mubarakan, yang diberkahi, tempat itu yang diberkahi. Dinyatakan bahwa di situ tempat itu diberkahi, maka kita disuruh datang ke tempat yang diberkahi. Wahudan lil alamin, tempat itu sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Wahudan, petunjuk. Lalu Pak Markus beberapa hari yang lalu itu menyebut hidayah. Disitulah sumber hidayah sebetulnya. Sumber hidayah, sumber inspirasi. Kalau saya ini dulu setiap pagi itu menulis sampai 10 tahun, tidak pernah berhenti sehari pun. Saya menulis sampai 4.600 judul yang bisa dilihat di web itu. Orang bertanya, gimana cara mencari inspirasi membuat judul? Saya selalu ingat tempat itu. Kalau ingat tempat itu lalu gampang itu. Menulis itu gampang. Yang sulit itu memilih. Memilih apa yang akan ditulis. Bukan mencari, memilih. Karena seperti yang saya katakan kemarin, memang di situ itu coba. Paling tidak kita ingat orang-orang kekasih Allah. Yang namanya Ibrahim, yang namanya Ismail, yang namanya Siti Hajar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diterangkan bahwa kita tahu bahwa Muhammad anaknya Abdullah dan Aminah sudah wafat. Lalu dimakamkan di Madinah, di Masjid Nabawi. Tapi ruh, kalau kepada Muhammad itu Abul Arwah, bapaknya ruh, itu ada di tempat itu. Disebutkan dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Aku bersumpah dengan negeri ini bahwa engkau ya Muhammad masih ada di tempat yang mulia ini, Masjidil Haram, masjid tempat sujud, haram mulia, tempat sujud yang mulia. Kenapa di situ disebut tempat sujud yang mulia? Karena di situ ada orang mulia, ialah Muhammad itu. Jadi sebetulnya itu jelas banget sebetulnya. Bahkan lalu kemudian juga ada qadnaro taqalluba wajhaka sama. Aku lihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit, falan waliyanaka qiblatan tardoha. Palingkan wajahmu ke kiblat yang kau sukai. Di mana itu? Fawali wajhaka sataral masjidil haram.
Dan ayat-ayat ini sebetulnya banyak sekali. Hanya lalu sayang ini lupa. Kalau saya menyebut ada 2 jenis rumah. Ada rumah jasmani yang kita bikin sendiri-sendiri itu, yang kita tempati, dan ketika kita di rumah maka damai. Kita disediakan oleh Allah ialah rumah ruhani. Rumah ruhani ini juga harus ditempati. Kalau kita tidak ada di rumah, maka lalu hati gelisah. Di rumah jasmani kalau ada yang tidak di rumah, tidak jelas, maka sebutannya juga liar, tidak bagus. Rumah ruhani juga harus ditempati. Kalau tidak ditempati, kita juga bisa disebut sebagai liar secara ruhani. Karena liar maka lalu kemudian juga tidak tenang, tidak damai. Tidak damai. Karena kita tidak ada di rumah. Setidaknya 5 kali sehari semalam kita mengunjungi rumah kita ini. Rumah kita ini. Rumah ruhani kita. Waktu sholat kita berada di rumah ruhani. Ingatan kita ada di tempat itu. Bahkan akan menjadi bagus lagi kalau kita setiap mau tidur, mau makan, mau apa saja yang bagus-bagus itu, kita merasa berada di tempat itu. Itu kita lalu menjadi damai. Ibu dan bapak sekalian, damai. Bahkan ketika kita berada di tempat itu, maka juga penyakit hati kita ini dicabut. Wa naza'na ma bisudurihim min ghillin. Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini, min ghillin. Rasa dendam, iri, dengki, tamak, fitnah cabut. Di mana nyabutnya? Tajri min tahtiha anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawah Ka'bah itu ada sungai yang airnya kita sebut sebagai air zam-zam gitu kan. Itu air surga di situ itu yang tidak pernah habis. Jadi apa yang saya sampaikan ibu dan bapak-bapak sekalian, saya mengingatkan tempat yang begitu penting, kiblat kita, arah kita sholat, kita seumur hidup minimal kalau puasa mampu sekali ke situ, kita berdoa di situ, kita memanjatkan doa, memohon, merasa ada di situ. Maka lalu bahkan kita juga mendapatkan petunjuk juga di situ. Kalau ingin mencari petunjuk, inspirasi, kita ingat tempat itu. Maka lalu kemudian kita lalu hidup, lalu kemudian menjadi tenang. Tapi itu memang tidak cukup hanya dijelaskan, didengarkan. Bisa dicoba. Dicoba kita selalu di situ. Maka 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nanti ada perubahan. Kalau saya ini tatkala beragama begini ini tidak selalu hanya sekedar nunjuk Quran, nunjuk hadis ya. Tapi saya nyoba rasakan apa betul gitu ya. Kalau itu betul, terasa betul ya. Ada kedamaian, itu diterima oleh hati nurani. Maka itu saya anggap sebagai hal yang betul, sebab kita beragama ini adalah satu jenis usaha untuk meraih sesuatu. Sesuatu itu yang kita raih tidak saja di akhirat tapi di dunia ini. Maka apakah ketika kita beragama itu berhasil mendapatkan sesuatu yang itu adalah untuk kepentingan hati kita. Itulah ibu dan bapak-bapak sekalian, pagi hari ini saya mengingatkan kiblat, mengingatkan satu tempat
yang sedemikian penting tapi seringkali dilupakan. Bahkan ketika orang datang ke tempat itu pun tidak tahu bahwa sebetulnya tempat itu adalah tempat yang begitu penting, sehingga ketika nyampe di situ karena tidak ngerti sambil tawaf pun lalu kemudian selfie, kepingin ngambil gambar dirinya sendiri di tempat yang mulia itu. Moga-moga kita selalu mendapatkan bimbingan, petunjuk, perlindungan dan kasih sayang dari Allah dengan kasih sayang yang sempurna. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعلي سلطانك اللهم اتم لنا بالإسلام اللهم اتم لنا بالإيمان اللهم اتم لنا بالخير اللهم اتم لنا بالحسن الخاتمة اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وخشوعنا وتعبدنا وتمم تسيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة